Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Elvira Makmur, selaku host di video conference siang ini. Siang ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran daring berbasis binomio. Yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Leli Novia, SPD MHum, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Sulmia Ahmad, SPD MAP. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Sulmia. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Elvira. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik, yaitu sistem pembelajaran daring berbasis binomio. Ya, materi ini sangat relevan ya dengan kondisi kita sekarang, di mana sekarang ini pada saat pandemi corona, kita sekolah dan kuliah semua dilakukan di rumah. Ya, materi kita pada hari ini adalah Ibu Leli Novia, biasa dipanggil Miss Novi. Jadi, Miss Novi ini sudah banyak pengalamannya di pelatihan semacam ini. Ya, kita sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Leli Novia, SPD MHum. Beliau adalah dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra jurusan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Pendidikan yang ditempuh S1 di bidang pendidikan bahasa Inggris di Universitas Riau dan mengambil S2 di bidang ilmu linguistik harapan bahasa Inggris di Universitas Katolik Atmajaya. Beliau ini sangat aktif berperan dalam seminar workshop pelatihan, khususnya pada workshop dan pelatihan virtual koordinator online, di mana beliau ini menjadi langganan instruktur di kegiatan tersebut. Beliau juga termasuk masuk dalam organisasi Virtual Koordinator Indonesia Community. Jadi kita tidak ragukan lagi, beliau sangat capable di bidang ini. Oke, untuk Vicon ini, hari ini kita akan bagi dua sesi ya. Sesi pertama yaitu pemaparan materi, kemudian sesi yang kedua ada sesi tanya jawab. Mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Nanti pada sesi tanya jawab setelah dipersilahkan bisa bertanya dengan menyalakan mic atau dapat menulis di chat yang ada di aplikasi. Oke. Bagi Bapak Ibu saya informasikan juga untuk mengisi absensi di link yang sudah saya berikan tadi, absen. Oke. Kalau sudah bisa di ini, sambil mengisi absen, sambil mendengarkan materi. Oke, kita langsung saja ya untuk menginspirasikan waktu. Saya persilahkan Miss Novi untuk membawakan materinya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Miss Novi. Ya, terima kasih kepada yang pertama-tama kepada AKSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Yang kedua Sami Sanof, 1 Minggu 1 Inovasi, dan juga kepada instruktur kita Bapak Sri Wahono, teman-teman peserta video conference pada hari ini, atau siapapun yang tidak bisa disebut, khususnya kepada mahasiswa saya yang saya tinggal berhari-hari, khususnya 2 hari 3 hari belakangan ini. Kalau mereka bertanya, maaf saya sedang sibuk karena adanya kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Lalu kemudian untuk
petugas hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu host kita, Ibu Elvira Makmur, SPD MPD, dan juga Ibu moderator kita, Ibu Sulmia, SPD MAP, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas kita sebagai seorang peserta di pelatihan ini. Sebelumnya saya mau klarifikasi nih, menurut saya tadi yang Ibu moderator sampaikan tidaklah semewah itu. Di sini kita sama-sama belajar ya, tidaklah semewah itu. Cuman hanya saja kebetulan saya memang sudah mengenal video conference ini setahun yang lalu. Baru setahun sebenarnya Ibu Mia, nggak lama-lama banget. Jadi setelah sudah mengenal, kebetulan ada corona ini, terus saya memperkenalkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, khusus untuk materi ini pun sebenarnya hari ini juga baru saya buka, maksudnya baru saya dekatkan dengan saya materi ini. Sebenarnya materi ini sudah pernah diperkenalkan oleh Profesor Nudin Noni, guru besar di bidang ICT dari Universitas Negeri Makassar. Kebetulan saya adalah asisten beliau, dan beliau mengatakan itu LMS sering down Novi, jadi kamu harus belajar juga Gnomio. Tapi baru hari ini karena Vicon ini, karena pelatihan ini, makanya saya jadinya belajar dengan Gnomio. Oke, selanjutnya saya juga mengucapkan minta maaf apabila ada yang chat saya di kolom chat, saya tidak bisa membuka chat selagi melakukan presentasi. Terima kasih. Baik, saya mulai. Materi kita pada hari ini adalah sistem pembelajaran daring berbasis Gnomio. Ini penting sekali untuk dipaparkan, untuk diketahui, karena sebenarnya Gnomio itu juga sama seperti Moodle lainnya. Kita mungkin kemarin pernah mendengar paparan materi dari Pak Lili tentang Edmodo. Itu adalah salah satu platform juga. Lalu ada juga seorang guru yang mengatakan apa bedanya Edmodo dengan psikologi. Saya tidak pernah menggunakan psikologi, tapi psikologi juga termasuk platform juga. Lalu kita juga mengenal di tingkatan universitas atau perguruan tinggi ada yang namanya SPADA. SPADA itu kan panjangan dari sistem pembelajaran dalam jaringan. Nah, SPADA ini juga ada yang namanya KELASA, ada yang LMS. Nah, kebetulan UNM itu menggunakan LMS, Learning Management System, yang lms.unm.ac.id. Nah, ini dikemas sesuai dengan kebutuhan Universitas Negeri Makassar. Bedanya dengan Gnomio ini adalah kalau Gnomio ini kita yang meng-create sendiri LMS kita. Kita yang membentuk apa mata kuliahnya. Jadi, kita bisa menjadi admin role, bisa menjadi teacher role, tergantung kita mau jadi role yang mana. Nah ini, tapi mohon maaf sekali ya, karena memang ini baru hari ini saya pelajari, mungkin agak banyak kesalahannya, mohon dimaklumi, kita akan sharing hari ini. Terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, untuk pertama kalinya kita akan butuhkan registrasi ke Gnomio. Di sini ada link yang bisa dituju. Kemudian kita diminta untuk create your site, membuat situs kita, diminta URL-nya, misalnya mungkin nama kita Lelenovia, atau saya kebetulan kata Bu Mia tadi popular dengan Miss Nopi-nya, jadi saya bisa mengetikkan Miss Nopi, jadi nanti situs saya missnopi.gnomio.com. Oke, lalu kita memasukkan emailnya. Kalau saya kebetulan hari ini memasukkan email banyak sekali. Sebenarnya aslinya emailnya itu email yang sebenarnya saya punya, tapi kemudian karena saya mau mencoba melihat dari sisi lain, kemudian saya menggunakan email-email yang lain. Tapi kalau ini butuh satu email saja untuk punya satu akun di Gnomio. Kemudian language di sini adalah pilihan bahasa yang kita gunakan, yang mana yang preferable, apakah Indonesian atau English, yang mana. Kadang-kadang ada beberapa orang dia karena menggunakan teknologi terlalu sering, dia akhirnya tidak begitu nyaman dengan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Contohnya kita taunya download itu, saya lupa lagi bahasa Indonesia download apa ya, saya lupa. Kalau misalnya unggah itu upload, unggah gitu. Kalau download saya lupa bahasa Indonesianya apa. Nah, makanya kenapa saya menggunakan bahasa Inggris, bukan karena saya lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, cuman karena ada beberapa istilah yang tidak begitu saya kenal atau tidak begitu familiar dengan saya. Lalu kemudian setelah itu kita harus tick checklist. I have read and agree with the terms and condition, and then create site. Setelah di create site, akan muncul tampilan your site is being created. Jadi nantinya Gnomio ini akan mengirimkan link ke email kita seperti ini. Ini dia, tadinya namanya Miss Nopi, sekarang Lenovia ya, karena saya menggunakan beberapa
tadi saya lupa, sering sekali ketika latihan Gnomio tadi jam 9, sering sekali saya lupa untuk mengcapture gitu karena keasikan explore, jadi saya lupa mengcapture, kemudian saya ulangi lagi. Jadi mohon maaf ketika ada beberapa nama yang berbeda di sini. Ini dia tampilan daripada Gnomio-nya, ya, dibilangnya hello and welcome to gnomio.com, your Moodle site is bla 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 bla. Jadi ini yang Gnomio saya. Ada juga yang Bisnopi-nya. Kemudian kita juga dikasih informasi bahwa ada username-nya. Username and password-nya itu disediakan oleh Gnomio-nya. Jadi kita sudah masuk, kita sudah create account di Gnomio, lalu kemudian dia akan mengirimkan situs kita yang telah kita buat berikut dengan username and password-nya. Dan setelah itu kita bisa klik site-nya dan situs Gnomio-nya telah siap dimodifikasi. Nah, ini lagi nih, balik lagi, mohon maaf, kesini jadi Miss Nopi lagi. Kemudian kita diminta untuk login. Mungkin di sini tidak kelihatan ya tampilannya. Oke, di sini ada loginnya. Ketika kita klik link yang tadi, URL-nya, dia akan mengantarkan kita ke sini, lalu kita diminta untuk login. Nah, untuk login ini Anda membutuhkan username and password. Yang mana? Yang tadi itu yang dikirim lewat email kita. Lanjut. Oke, ini tampilannya. Lalu kemudian kita akan login dengan menggunakan dengan menggunakan username and password yang sudah diberikan oleh Gnomio. Nah, kalau kita merasa gini, kenapa nama username jadi begini, biar lebih gampang diingat kan, kita maunya username-nya itu adalah, username password-nya itu adalah yang memang seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa merubahnya di sebelah sini, di sebelah kanan paling atas. Di sini ada admin users, ada profile, kita bisa merubah profil kita. Di sini juga sebenarnya ada switch role to. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita sebenarnya pernah menggunakan, bagi Bapak Ibu dosen yang pernah menggunakan LMS, kita hanya role-nya kan sebenarnya hanya 2. Either tiga. Student, teacher, non-editing teacher. Jadi ada 3 sebenarnya. Teacher itu ada 2, teacher sama non-editing teacher. Kita dikasih role sebagai teacher hanya untuk melihat tampilan di LMS atau tampilan di Moodle, tapi kita tidak bisa menambahkan atau mengurangi atau men-setting, tidak mengubah setting yang ada di tampilan tersebut. Yang bisa merubah tampilan setting adalah teachernya, bukan non-editing teacher. Yang kemudian student adalah siswa kita. Jadi di sini kita bisa switch role. Kita either lagi. Kita bisa jadi admin, bisa jadi teacher, bisa jadi student di sini. Oke. Lanjut, kemudian mengelola web Gnomio. Ini setelah saya login, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kebetulan saya sudah mengedit profil secukupnya, minimal menambahkan atau memberikan foto saya maaf sebagai profil di Gnomio. Oke, setelah itu kita akan diminta untuk mengatur site administration. Site administration itu ada tampilan seperti ini. Ini sebenarnya ada tambah-tambahannya, ada namanya ada saya tambahkan kalender dan sebagainya. Kita bisa melakukan perubahan settingan konfigurasi pembelajaran dengan mengklik site administration. Di sini ya, ada klik site administration-nya, nanti ada tampilan yang lainnya. Ini ada tampilan dalam site administration. Saya akan menjelaskan beberapa yang biasanya sangat urgent sekali untuk kita ketahui. Kalau users itu pasti kita tahu adalah pengguna. Penggunanya itu bisa teacher, bisa students, tadi saya bilang. Dan kebetulan karena ini nanti editannya sebenarnya bisa kalau dia LMS yang dibuat oleh kampus, biasanya dia berintegrasi dengan sistem informasi akademiknya. Tapi kalau yang ini, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu guru mau menggunakannya, kita bisa menggunakannya usernya manual enrollment, nanti saya jelaskan. Oke. Setelah users ada courses. Courses ini adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita ampu. Kemudian ada grades. Grades adalah nilai-nilai yang misalnya ada tugas siswa. Kemudian kita attach materi, kemudian kita memberikan mereka tugas di sana, lalu mereka akan submit tugasnya dan kita akan menilai. Ada yang manual, ada yang otomatis. Manual itu biasanya kalau esai, kalau otomatis biasanya kayak pilihan ganda, short answer, itu akan dinilai otomatis setelah kita memasukkan jawaban. Sama seperti kalau kita menggunakan misalnya Sokratif, menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot yang sudah kita setting sebelumnya jawabannya. Oke. Lalu kemudian plugin, ini agak sulit ya, plugin ini biasa digunakan oleh admin. Jadi kemarin ada pertanyaan di LMS itu,
di LMS kami, mohon maaf, di LMS kami itu tidak ada plugin namanya untuk mengabsen siswa, yang kemarin juga saya tanyakan kepada Pak Lili di Edmodo. Nah, tapi di Spada yang dikelola oleh Kemendikbud itu ada. Nah, di sini juga sebenarnya saya sudah mencari, tapi belum ketemu ada nggak plugin yang bisa untuk mengabsen siswa. Oke, kemudian ada appearance itu adalah penampilan, misalnya kayak temanya, tampilannya. Yang ini juga saya masih belajar banyak ya, karena baru hari ini, lagi-lagi mohon maaf. Oh ya, sebelum saya lupa, Gnomio ini sebenarnya tidak cuma sebagai LMS, tapi juga kita bisa gunakan sebagai blog. Kita mengenal Blogspot ataupun WordPress, kita juga bisa mengenal Gnomio sebagai salah satu blog kita, kalau kita mau menggunakannya sebagai blog. Kemudian ada reports adalah aktivitas pengguna, aktivitas kita sebagai pengguna, baik berupa data log maupun grafik. Nah, kita akan setting appearance-nya. Di sini ada temanya. Kalau mau mengeset appearance-nya, kita klik site administrations, baru appearance. Kemudian kita akan mengarahkan kursor kita ke themes, dan kita memilih tema yang kita inginkan. Oke, kemudian setelah kita membuat appearance sesuai dengan tema yang kita inginkan, kita lanjut ke yang lain, yaitu mengaktifkan menu create new account. Kan kita nih yang punya akunnya nih, dan kita mau misalnya nih kalau di tahapan sekolah nih, kalau di tahapan sekolah misalnya adminnya sekolah itu, operator sekolah ingin membuat situs Gnomio buat sekolahnya gitu. Lalu kemudian dia sebagai adminnya, dia akan membuat Gnomio ini, situs Gnomio misalnya, contoh sebenarnya misalnya Pak namanya Pak Wohono yang mana ya? Oh ya, misalnya Pak Wohono mau bikin situs Gnomio itu di SMK Tunas Muda Karanganyar. Jadi tinggal dibuat nama sekolahnya, lalu dibuat situsnya. Lalu sebagai seorang admin, dia akan membuat create new account buat buat guru-guru yang ada ataupun buat siswa yang akan masuk ke situs Gnomio tersebut. Oke, ini dia. Jadi di sini kita diminta untuk klik site administrator and plugin, ada pluginnya ya. Lalu kemudian manage authentication. Nah, ini untuk new account-nya kita akan men-setting supaya karena kita tidak terintegrasi, lagi-lagi ini adalah berdiri sendiri ya, tidak seperti LMS yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik kampus ataupun sekolah tersebut, maka kita bisa memilihnya email based self registration. Jadi kita akan bisa mengarahkan kepada siapapun siswa kita untuk bisa create new account. Setelah dia meng-create new account, dia akan bisa masuk ke mata kuliah yang kita ampu dengan cara mengenroll mata kuliah tersebut. Oke, ini dia tahapannya. Aktifkan icon email based self registration. Lalu kemudian di settingnya email based self registration diaktifkan. Seperti ini sudah aktif ya tampilannya. Ada di sini nanti. Kemudian kalau kita klik di sini, dia diaktifkan, ada paling di bawahnya mengaktifkan email self based registration. Jadi kita bisa mengajak atau meminta siswa untuk registrasi sendiri ke akun kita tersebut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengelola mata kuliah atau mata pelajaran. Caranya adalah dengan mengklik courses, lalu manage courses and categories. Nah, ini kalau di kami mungkin kalau kategori itu adalah prodi, lalu kursnya itu adalah mata kuliahnya. Kalau mungkin di sekolah kategorinya adalah kelas, mungkin kelas 7B, kelas 7A dan sebagainya, kursesnya adalah mata pelajarannya. Oke, kita akan mulai dari create new kategori. Di sini kebetulan saya sudah coba-coba tadi di create new kategorinya. Saya memilih ada di sini saya capture ada dua prodi di Fakultas Bahasa dan jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, yaitu Business English Communication dan Pendidikan Bahasa Inggris. Sebenarnya ada satu lagi ya, Sastra Inggris. Lalu setelah saya meng-create kategori which is prodi di sini ada Pendidikan Bahasa Inggris, which is prodi yang ada di jurusan Bahasa Inggris ada 3, Business English Communication, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Sastra Inggris. Setelah itu saya akan lebih spesifiknya lagi memberikan tambahan informasi seperti ini. Kategori namanya misalnya
tadi sudah ada pendidikan bahasa Inggris dan Business English Communication. Yang ketiga adalah prodi sastra Inggris. Kita bisa nuliskan deskripsinya, misalnya bisa seperti ini, atau juga bisa kira-kira ini pendidikan bahasa Inggris ini untuk apa ya? Sastra Inggris ini untuk apa dan sebagainya. Lalu kita juga bisa memberikan kategori ID number supaya ketahuan ID numbernya untuk mata kuliah ini nomornya sekian, mata kuliah nomornya sekian. Oke, lanjut. Ini udah tadi ya. Oke, kemudian create new course. Halo, Ibu Elvira, bisa minta tolong dimatikan mikrofon Ibu Ana atau Ibu Ananya mematikan sendiri. Terima kasih. Kita lanjut, kemudian ada create new course. New course ini maksudnya mata kuliah atau mata pelajaran. Ini tampilannya ada di sini. Saya mengambil mata kuliah yang ada di Business English Communication. Salah satunya adalah Interpersonal Communication yang kemarin saya bawakan juga interpersonal skills. Oke, ini di sini dibikinnya course full name-nya Interpersonal Communication, lalu short name-nya bisa dibikin IPS. Lalu saya memasukkannya sebagai salah satu mata kuliah di Business English Communication, dan kita akan memulai perkuliahan. Kebetulan saya tadi nyontek sedikit di LMS. Perkuliahan itu dimulai tanggal 3 Februari dan berakhir tanggal 24 Mei. Jadi kita bisa men-setting sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di sekolah kira-kira tahun ajaran baru itu atau semester baru itu dari mulai tanggal berapa, bulan berapa, dan berakhir di tanggal dan bulan berapa. Oke, setelah mensiapkan new kategori dan course-nya buat user yang which is student ataupun teacher-nya, kita akan membuat bagaimana caranya supaya mahasiswa ataupun siswa bisa registrasi. Ini tampilannya ketika dia mengklik ataupun menuju situs Gnomio saya. Oke, situs Gnomio saya ada di sini. Jangan bingung ya Bapak Ibu ya kalau ada namanya beda-beda, karena memang saya berkali-kali buka akun, bikin akun gitu, karena kalau dari sisi sini bisa apa enggak ya, namanya juga masih belajar. Oke, kalau misalnya kita memang sudah punya akun, kita akan login. Tapi kalau misalnya belum punya akun, kita akan create new account. Tapi juga ada beberapa mata kuliah yang bisa memperbolehkan orang yang bukan belum pernah login di mata kuliah tersebut, login as a student. Bisa ya, sama seperti di LMS. Ada beberapa course yang terbuka, open course. Jadi walaupun misalnya itu adalah LMS-nya, misalnya LMS-nya UNM, tapi kemudian kayak Merdeka Belajar nih misalnya. Terus kemudian ada mahasiswa dari jurusan lain, dari universitas lain ingin juga melihat course yang ada di LMS UNM itu, dia bisa login as a guest. Oke, lalu ini ketika si siswa ataupun mahasiswa itu sudah meng-create new account, ini tampilan buat siswa ya. Dia akan meminta username. Tapi ini ternyata username-nya ini mesti tidak diperbolehkan capital letter, hanya boleh small letter aja. Lalu kemudian password-nya itu terdiri dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, digit atau angka, dan kemudian ada tanda-tanda special karakter seperti tanda bintang, tanda pagar. Jadi tampilan password itu kayak tampilan password saya itu saya bikin Novia, N-nya besar, Ovia-nya kecil, lalu kemudian ada angka 2020, lalu saya tambahkan di belakangnya tanda asterik atau tanda bintang. Lalu kita juga diminta, diminta juga untuk mengisi email address dibikin 2 kali. Ini email address-nya saya bikin asal-asalan karena banyak yang saya kerjakan. Kita bisa latihan email. Kalau kita mau lihat tampilannya Gnomio sebagai student, selain kita bisa menggunakan email kita sendiri yang memang sudah kita gunakan, kita juga bisa menggunakan email yang temporary. Itu bisa dipakai di temp mail. Kemudian ada first name-nya, ada surname-nya, dan sebagainya. Ini tampilan sebagai student. Lalu setelah kita membuat akun itu, siswa membuat akun itu, dia akan minta untuk mengkonfirm akunnya ke email yang dibuat tadi. Tautan email yang tadi ini kan ada email ya di sini, email address. Lalu akan dikirimkan ke sini, dan dia diminta untuk memverifikasi sebelum melanjutkan. Nah, ini tampilannya. Di sini sebagai student kita akan dapatkan ini tautannya atau linknya, dan si siswa ini akan bisa mengklik. Ini karena saya menggunakan emailnya adalah temporary mail. Temporary mail itu email yang digunakan sekali pakai. Jadi
kita tidak punya seperti Gmail kan dia punya badannya sendiri. Nah, kalau temporary mail itu kita tidak bisa membuka inbox sesuka kita. Jadi kalau saya membuat Halo? Halo, 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 maaf Pak Muhammad Samsuri, tolong dinonaktifkan mic-nya. Iya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sulmia. Saya lanjutkan kembali. Sampai di mana tadi itu saya lupa. Oke ya, temporary mail. Temporary mailnya itu memang saya buat tadi. Kalau misalnya kita mau menggunakan temporary mail, alangkah baiknya temporary mailnya sebelum selesai digunakan jangan dimatikan dulu. Karena kalau temporary mail itu dimatikan tabnya, dia tidak akan bisa menampilkan email kita yang tadi kita pakai. Jadi kalau saya tadi menggunakan, saya tetap aktifkan tab temporary mailnya. Oke, nanti kalau mau tanya tentang temporary mail bisa ya. Oke, kemudian setelah kita klik di sini, klik yang ini. Kalau ini karena dia menggunakan temporary mail, maka saya copy dan saya pastikan ke tab. Lalu kemudian saya enter untuk bisa mengaktifkan akun ini dengan menggunakan tautan yang dikirimkan ke email atau inbox. Oke, setelah itu maka ada kalimat your registration has been confirmed and you are going to continue. Klik continue-nya. Oke, setelah continue maka ada tampilan mata kuliah yang disediakan oleh situs tersebut. Dalam hal ini adalah situs Gnomio yang baru tadi saya buat. Oke, ini dia ada 3 mata kuliah yang saya masukkan secara acak. Interpersonal Communication, mata kuliah ya yang dari Business English Communication. Computer Based Assessment itu mata kuliah untuk pendidikan, salah satu mata kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Lalu Project on ICT NLT itu salah satu mata kuliah di sastra Inggris. Oke, lanjut. Ini tadi yang kita sudah buatkan ya, course-nya ya, bisa ada mata kuliahnya, ada summary-nya. Oke, tampilannya mirip-mirip deh dengan LMS kalau yang pernah menggunakan LMS. Oke, kemudian setelah si siswa atau mahasiswa itu membuka interpersonal communication, karena dia mungkin mahasiswa business English communication, dia tinggal klik mata kuliah tersebut and then he's going to continue. Tapi tampilan yang tadi adalah you cannot enroll yourself in this course. Jadi kalau dia terintegrasi dengan SIA akan memasukkan secara otomatis ke LMS. Tapi kebetulan misalnya ada mahasiswa yang salah pilih misalnya. Dia kalau di SIA ini terjadi seperti ini. Misalnya dia salah klik. Dia itu sebenarnya mahasiswa di kelas A, tapi kemudian ketika dia pendaftaran di SIA itu dia di kelas B. Nah, akhirnya dia terdaftar di kelas B, sedangkan dia kuliahnya di kelas A. Nah, ini namanya yang namanya manual enrollment yang ada di Gnomio. Jadi si mahasiswa bisa mencari mata kuliah yang dia pengen, misalnya interpersonal communication, lalu dia enroll sendiri. Atau si dosennya bisa mencari dengan mengetikkan NIM, nomor induk mahasiswa ya. Kalau nama kan mungkin ada yang sama, tapi kalau NIM itu kan tidak mungkin ada yang sama. Dengan mengetikkan NIM lalu di enroll, itu tampilannya di LMS. Nah, yang ini juga seperti itu. Cuma bedanya ini karena tidak ada NIM, maka dia hanya berbentuk nama saja. And then continue. Nah, ini tampilan sebagai teacher. Tadi ini tampilan sebagai student ya. Ini tampilan teachernya. Setelah dia membuka course-nya, setelah dia membuka situs ini, dia akan melihat bahwa ternyata ada tiga prodi tadi ya. Lalu kemudian dia akan tampilannya saya buka di sini adalah mata kuliah yang tadi, IPS atau Interpersonal Communication. Interpersonal Skills. Ya, Interpersonal Communication, sorry. Nah, ini tampilannya ketika kita men-setting, tadi saya sudah bilang kita men-setting waktunya di perkuliahannya dimulai dari tanggal 3 Februari sampai 24 Mei kalau kita ke bawah. Ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa membuat tampilan LMS itu atau tampilan Gnomio itu per section. Misalnya kita ada 16 pertemuan, tapi hanya misalnya materi kita hanya 5 topics. Jadi bisa kita terserah kita mau bikin per pertemuan atau per topics. Kalau misalnya per topics mungkin dibikinnya nanti ada pilihannya 5 topics atau 6 topics, terserah. It depends, tergantung gurunya. Oke, ini di tampilan sebelah kirinya sama mirip ya Bu Mia dengan tampilan LMS. Ada participants, ada students-nya. Participants itu nggak cuma students tapi juga teacher. And then ada grades-nya. Kalau kita mau kalau kita memberikan tugas kan nanti kan kita bisa turn editing on, lalu kita menambahkan add ini kenapa
saya tidak bisa mengklik. Oke. Lalu kemudian kita bisa add an activity or resource, bisa dibuat nanti dan disesuaikan. Dan kita misalnya mau bikin quiz atau assignment. Nah, quiz atau assignment itu bisa kita setting sehingga si siswa bisa secara otomatis mendapatkan nilainya ataupun secara manual setelah kita periksa secara manual. Dan ini adalah tampilan minggu yang ada di mata kuliah tersebut. Oke, lanjut. Mana nih kursor saya? Oke. Nah, ini yang tadi enroll students as a teacher, ini tampilan sebagai teacher. Kita bisa cari di sini. Ini tampilan pertamanya. Kita klik enroll users. Kita mau enroll student yang sudah masuk ke mata kuliah kita. Lalu kita tinggal ini search, bisa diketikkan namanya misalnya Novi. Nanti ada tampilannya beberapa siswa. Lalu kita bisa assign role as student atau non-editing teacher. And then lalu kemudian kita klik enroll users. Oke, di sini ada dua kebetulan ditampilkan di sini ada dua mahasiswa yang saya miliki di situs saya, yaitu Lenovia dan Novia McBeal. Oke, dia role-nya sebagai student dan ini adalah emailnya. Belum ada grupnya dan belum pernah akses ke mata kuliah tersebut. Oke, kemudian kayaknya sudah selesai nih, sampai di sini aja. Oke, yang terakhir. Kebetulan materi ini baru saya dapatkan dari rekan saya yang di UNM Fakultas Teknik. Beliau itu adalah salah seorang dosen yang bergerak yang sangat aktif sekali di pembelajaran jarak jauh termasuk online learning ini. Saya mendapatkan materinya dari beliau, Bapak Ridwan Daud Mahende, dan dia memberikan situsnya supaya bisa saya pelajari. Walaupun sebenarnya tadi dari awal saya sudah mengatakan sebenarnya materi ini, pengenalan Gnomio ini kebetulan sudah pernah disampaikan oleh Prof. Rinoni sekitar setahun yang lalu, semester yang lalu atau setahun yang lalu. Ada mata kuliah beliau, karena berhubung saya adalah asistennya, ada mata kuliah beliau namanya Web Based Material Development, di mana mahasiswa diminta untuk membuat web based material, di mana mereka bisa membuat itu sebagai LMS. Jadi kebetulan tapi karena semester lalu itu mata kuliah yang di Ampu beliau sangat padat, itu mata kuliahnya hari Kamis full dari setengah 8 sampai jam setengah 6, jadi kita bagi-bagi tugas. Nah mata kuliah ini sebenarnya saya tidak begitu memperhatikan karena saya dapatkan tiga kelas pagi dan sisanya beliau gitu. Tapi kemudian beliau mengatakan, Novi ini dipelajari ya Gnomio-nya ya untuk bisa sebagai jaga-jaga kalau misalnya LMS-nya down. Itulah sumber yang saya ketahui pertama dari Prof. Rinoni, dan yang untuk materi ini saya dapatkan dari Pak Ridwan Daud Mahende, dosen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa disampaikan. Sebagai gambaran terakhirnya, ini adalah kami, lagi-lagi ngomongin Latsar ya. Terima kasih juga Pak Jumadin ya, teman Latsar kita. Di sini adalah gambaran kami. Saya mengikuti ini Pak, mudah-mudahan Bapak instrukturnya masih di sini, Pak Wahono. Saya mengikuti kegiatan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkenalkan yang disebut dengan video conference kepada banyak orang, termasuk teman sekamar saya waktu di Latsar. Kami ada 4. Inilah kami, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak, khususnya Mawar 9, nama kamarnya Mawar 9 ya, yang telah memotivasi saya dan juga menyemangati saya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Sulmia. Silakan Ibu Sulmia. Terima kasih Mas Novi, para materi yang sangat menarik sekali. Sayang sekali ini Pak Wahyu sudah izin live dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, Gnomio ini menambah wawasan kita ya, khususnya saya sendiri ya. Terus terang saya baru dengar juga ini tentang Gnomio. Ya. Ternyata ada sistem pembelajaran yang kita bisa bangun sendiri. Itu gunanya untuk kita create untuk pengajaran berbasis online. Saya berpikir juga ini kalau dengan Gnomio ini kita bisa buat semacam kalau kita mau mengadakan kursus-kursus online, ya bisa mungkin ya Ibu Nov, kursus online atau pelatihan-pelatihan online dibuat di Gnomio ini. Iya, benar banget. Oke. Saya rasa karena menarik, pasti banyak yang penasaran ya, ada yang banyak mau dipertanyakan.
Mudah-mudahan saya bisa jawab ya Bapak Ibu ya, karena baru belajar nih. Saya perkenalkan pada peserta, apabila ada yang ingin dipertanyakan mengenai genom ini. Baik, sembari menunggu, saya juga ingatkan yang baru bergabung untuk mengisi kirim lagi ke chat untuk link absennya. Ya, halo, ada bertanya. Ya, ada yang ingin bertanya? Iya, silahkan Bapak Lalu. Halo Pak Lalu. Ya, ini sangat menarik dari materi yang disampaikan oleh Bu Rofi pada siang hari ini. Baru tahu tentang ekonomi ini baru pertama lihat dari belajar dan kita jadi tahu memang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita pelajari lebih detail dengan berkonsultasi langsung dengan Ibu Presiden terbuka pada siang hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu dari model ekonomi ini sama mungkin modelnya seperti LMS tadi ya. Iya, Pak. Mungkin Google Classroom, ya mungkin dari materi-materi itu kita upload ke ekonomi ini berarti Ibu ya. Materi-materi yang ingin dibawakan. Mau materi atau mata kuliah kita mengatakan Ya, baik Pak, terima kasih Pak Lalu. Bisa langsung saya jawab Ibu Sulmia? Oh iya. Oke. Suaranya Pak Lalu agak timbul tenggelam ini, Bu. Iya. Maaf. Tapi kayaknya yang ditanyakan adalah bagaimana dengan materinya ya Pak ya? Ya, penginputan materi. Masuk materinya itu ke yang kita kan kita buat materi lalu kita upload lah ke Genomio modelnya atau langsung dibuat di Genomio itu sendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama seperti Edmodo dan juga Google Classroom, memang kita harus membuat sendiri materinya dan juga mengupload sendiri materinya. Jadi, tapi ini kan lagi-lagi ya. Tadi sebenarnya saya bilang ada 16 meetings, ada 16 pertemuan. Kalau kita menggunakan weekly. Kalau kita menggunakan materi, maka misalnya ada 5 materi, berarti hanya ada 5 saja tampilannya. Tapi kebetulan saya menggunakannya mingguan karena agar lebih mudah memantau mahasiswa untuk bisa dilihat di tampilannya di Gnomio ataupun di LMS. Nah ini ini adalah tampilan Gnomio. Di sini kita bisa ini Pak, misalnya sekarang tanggal berapa nih? 19 April ya. Di sini berarti kan kita bisa an activity or resource di sini. Ini tampilan Gnomio saya. Nah, ini mirip banget sama LMS sebenarnya Bapak Ibu dosen yang pernah menggunakan LMS. Di sini ada assignment. Big Blue Button ini adalah video conferencing yang disediakan oleh Gnomio. Jadi kalau misalnya kita menggunakan FCC, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Webex, maka LMS atau Gnomio pun juga menyediakan yang namanya Big Blue Button. Chat dan sebagainya kita silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan nih Pak, misalkan itu kebetulan ada Webex meeting juga ya. Misalkan saya mau buat quiz ke siswa saya. Kita klik quiz, lalu kemudian materi tadi ya, mohon maaf. Klik materi. Kita misalnya materinya bentuk file. Oke, berbentuk file, kita tinggal klik file, add. Nah, diketikkan Pak, misalnya nama filenya apa Pak? Misalnya kalau misalnya apa ya? Bapak guru apa ya Pak? Oke, mungkin sudah hilang sinyalnya. Oke, di sini tampilannya namanya apa? Filenya misalnya materinya misalnya kalau saya misalnya materi. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Lalu selanjutkan misalnya materi saya adalah video conferencing. Misalnya ya, video conferencing.
Oh sorry, ini mata kuliah interpersonal skills ya. Sorry. Misalnya mata materinya adalah interpersonal skills, itu materinya ya. Lalu kita memberikan deskripsi, kira-kira materi ini tentang apa, kita tambahkan deskripsinya. Kalau kita memang membutuhkan deskripsi dan menginginkan deskripsinya muncul, kita tinggal klik. Kalau tidak ya tidak usah. Lalu filenya mana Pak? Tinggal di-upload. Choose file. Pilih deh filenya. Filenya misalnya tadi mata kuliah apa? Mata kuliah interpersonal communication skills ya. Sebentar, misalnya di sini ada mata kuliah interpersonal skills. Oke, kayaknya ini deh. Oke, misalnya ini misalnya saya mau menjelaskan tentang soft skills atau interpersonal skills deh. Lalu saya attach aja seperti biasa and then upload. Oke, di-upload. Tampilannya seperti apa? Bisa otomatis dan sebagainya. Lalu kita save and return to course. Begitu aja sih Pak. Kalau misal mau file silakan attach file, kalau mau buku silakan attach buku. Nah, ini tampilannya nih. Jadi si mahasiswa tampilannya kira-kira akan seperti ini. Lalu kemudian dia tinggal klik nih Pak, interpersonal skills-nya. Dia klik materinya. Ya. Nggak kedengaran ya Bu suara saya? Iya, ini share-nya nggak kelihatan katanya. Sharingnya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Aduh, dari tadi saya ngoceh-ngoceh. sebentar. Oke. Dari mana tadi yang nggak kelihatannya Bu? Sudah kelihatan. Oh, sudah kelihatan sekarang ya Bu ya. Maksud saya tadi dari mana yang belum ngehnya, belum bisa? Dari pas paparan yang mana? Yang ini udah belum ya tadi ya? Oke, saya ulangi lagi deh. Ini nggak kelihatan kok. Ini saya nggak kelihatan lagi nih. Oke. Ibu siapa namanya? Sorry. Sebentar. Berarti dari tadi ya, nggak ada. Diulang dari nilai mata kuliah tadi, Miss. Oke, ya, oke Bu. Ternyata saya tadi lupa klik Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang chat di kolom chat, saya tidak bisa membaca karena fokus ke tampilan layar saya. Oke, ini dia. Saya ulangi lagi ya, berarti ya. Ini mata kuliahnya adalah interpersonal skills, interpersonal communication. Lalu kita lihat ini adalah tampilan tanggal yang tadi saya bilang 16 weeks. Sorry. Ini kita lihat ada tanggal 19 April. Kita klik 19 Aprilnya. Sebelumnya kita bisa turn editing on ya. Ada tampilannya turn editing on. Ini diaktifkan on. Karena kalau tidak diaktifkan maka kita tidak bisa mengedit. Oke, lalu kemudian di sini add an activity. Kalau misalnya kita mau memberikan materi tadi. Materinya misalnya berbentuk file ya yang saya bilang ya. Bisa juga berbentuk buku. Misalnya kita bikin berbentuk file lagi deh. Atau berbentuk URL. Kita tinggal tambahkan URL-nya, kita add. Misalnya kita meminta siswa kita untuk membaca satu URL. Apa ya URL-nya ya? Sini saya tidak punya URL. Kita tinggal ketik aja materinya URL tentang apa. Misalnya tentang interpersonal skills lagi. Interpersonal skills. Lalu kita tinggal mengklikkan di sini. Sebentar saya cari dulu deh. Sorry ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, agak menunggu lama ini. Tarik dulu nih. Interpersonal skills. Aduh, nggak kelihatan lagi. Oke. Ini kenapa nggak bisa ditarik ya? Halo Bu Mia, bisa kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran. Oke, sip. Jelas. Jadi misalnya kita mau meminta mahasiswa kita untuk masuk ke URL mau masuk ke situs ini, tinggal klik aja di sini, kita pastikan. Lalu tambahkan misalnya di sini adalah interpersonal skills self assessment. Interpersonal skills self assessment. Kita mau meminta anak untuk mengerjakan self assessment dengan menggunakan link. Kita bisa mengklik deskripsinya. Oke, lalu kita save and return to course. Kita akan melihat kira-kira tampilannya di Gnomio-nya mahasiswa atau siswa seperti apa. Nah, ini dia. Tadi kan saya udah bikin file ya. Kalau kita klik ini, kita klik kanan deh. Bisa klik langsung atau klik kanan ya. Ini supaya tidak balik lagi.
Kalau kita buka yang tadi, ini yang berbentuk file, attachment materi berbentuk file. Nah, ini dia materinya. Oke. Lalu yang tadi misalnya ini berbentuk URL. Kita tinggal klik aja, si siswa ataupun mahasiswa tinggal klik aja dan dia akan diarahkan ke sini. Ke link yang tadi saya buka di sini. Kurang lebih seperti itu tampilannya. Begitu Ibu Sulmia? Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Miss Nok dari Pak Lili. Oke. Halo, Miss Nok. Ya Bu. Nah, Pak Lili ini bertanya, apa Gnomio ini platform umum atau punya kampus dan apa keunggulannya, Ibu? Oke, terima kasih Pak Lili. Kayaknya Pak Lili baru masuk nih. Tadi saya sudah menyampaikan di awal-awal sebenarnya Pak Lili. Kalau kita mengenal yang namanya Edmodo dan Google Classroom, itu sama-sama platform, sama psikologi, sama ya. Sama-sama platform juga yang mirip juga dengan Gnomio. Bedanya, kalau misalnya Edmodo sama Google Classroom itu tampilannya sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Google Classroom, Edmodo, dan psikologi sudah dibuat tampilannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan si perusahaan atau si owner daripada platform tersebut. Nah, kalau LMS ini tampilannya kebetulan LMS ya. Tampilan LMS ini adalah anaknya Spada dan Kelase. Jadi tampilannya ini UNM, lms.unm.ac.id pastinya tampilannya disesuaikan dengan kebutuhan UNM. Nah, kalau Gnomio ini Pak, Bapak mau bikin tadi seperti kata Bu Mia, kita mau bikin kursus online. Kita bisa memiliki situs seperti ini Pak. Gnomio, dia kita bisa manage sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kalau di LMS itu dia bisa enroll langsung automatic enrolled karena dia terintegrasi dengan sistem informasi akademik kampus. Tapi kalau Gnomio mereka harus enroll manual atau manual enrollment dengan mencari situs yang kita punya. Misalnya kalau saya missnopi.gnomio.com, lalu kemudian enroll mencari mata kuliah yang mahasiswa itu mau ambil, lalu dia enroll sendiri dari pihak student dan dari pihak teachernya, dia akan meng-approve bahwa siswa itu layak, memang dia benar adalah siswa di kelas mata kuliah tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Lili. Apa sudah jelas? Mantap katanya. Sudah jelas Ibu. Benar. Miss Nok. Halo, Assalamualaikum. Halo, mau tanya Bu. Iya Pak, Iya, Pak Pak Samsuri ya? Muhammad. Silahkan Pak Muhammad. Iya. Mohon maaf, tadi agak terlambat datangnya, cuma Iya Pak. saya ingin tanya Bu, untuk Gnomio ini modelnya berbayar atau tidak? Kalau misal untuk awal-awalnya itu apa yang harus kita persiapkan seperti ini? Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Bisa saya jawab langsung Ibu Sulmia? Iya, silakan. Saya mau balik ke sini nih. Oke, karena akun saya sudah saya banyakin. Tampilannya udah ada belum Bu Sulmia ini PPT saya? Ada ya? Oke, ini buat Pak Samsuri. Ini sangat... Ini LMS. Masih LMS? Oh, masih LMS ya? Oh ya sudah. Oke. Sudah berubah. Oke, ini tampilan daripada PPT-nya. Jadi yang tadi pertanyaan pertama adalah apakah gratis? Gratis Pak. Gnomio ini gratis karena kita bisa mengkreasikan LMS sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satu platform, kalau platform Edmodo, Google Classroom dan psikologi itu kan sudah disediakan oleh pihak yang pemiliknya atau ownernya. Kalau ini kita bisa mengkreasikan sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan yang kita butuhkan. It is free. Dia free, Bapak tinggal masuk ke https www.gnomio.com. Lalu Bapak create site-nya, misalnya Bapak bikin namanya sini kan saya bikin namanya Lenovia Pak ya. Bapak klik misalnya Samsuri. Jadinya nanti situsnya adalah samsuri.gnomio.com. Yang dibutuhkan adalah email saja Pak.
hanya email saja, karena setelah Bapak meng-create situs tersebut melalui email Bapak dan memilih situsnya, sama seperti bikin blog ya, di Blogspot ataupun di WordPress, dia akan mengirimkan, Gnomio ini akan mengirimkan email ke email yang tadi Bapak tautkan. Setelah itu dia membuatkan situs sesuai dengan yang tadi Bapak inginkan. Sudah Bapak ketikkan kan tadi, misalnya kayak saya tadi lenovia.gnomi.com. Udah, tinggal diklik. Jangan lupa terlebih dahulu login dengan menggunakan username sama password. Kalau selama ini username sama password di Edmodo dan mungkin di Google Classroom itu adalah yang dibuat adalah kita sendiri, username dan passwordnya. Yang ini dibuatkan pertama kali oleh Gnomio. Setelah kita sudah login, kita bisa mengedit Pak profil kita, termasuk username-nya sama passwordnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu Pak Samsuri. Terima kasih Bapak Samsuri atas kedatangannya dan pertanyaannya, dengan juga bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang lain. Ya, Ibu Sulmia. Oke. Nah, itu tadi Pak Samsuri jawaban dari Semoga Miss bisa Novi. paham ya. Jadi yang diperlukan modalnya hanya email. Email sama Ya, info, bahkan juga Pak sama internet connection. kuota Iya. dan mana Benar-benar saya lupa menyebutkan itu, dan internet connection. Ya. Iya. Masih ada yang bertanya? Oh, ada. Ini dari Bapak Ibu Ari. Dari siapa? Apa bedanya Gnomio dengan Google Classroom katanya? Oh, Bapak Ibu Ari. oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi saya sudah menyampaikan kalau Google Classroom itu kan dia miliknya Google, anakannya Google, dan memang dia tampilannya disesuaikan dengan Google, yang punya Google. Kalau ini kita sama seperti bikin blog Pak. Jadi sebenarnya saya mengenal Gnomio ini di mata kuliah Web Based Material Development, di mana mahasiswa diminta untuk membuat web untuk membuat material, sama seperti LMS ini, sama seperti platformnya Google Classroom. Ini kita membuat sendiri Bu. Kalau misalnya Google Classroom sudah disediakan oleh Google, lalu Edmodo sudah disediakan oleh Edmodo, begitu juga dengan psikologi. Yang ini kita mengkreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa berperilaku seperti misalnya adminnya sekolah, tadi Ibu atau Bapak ya, Bapak atau Ibu, misalnya kita adalah admin sekolah gitu. Nah kita pengen buat situs ini untuk sekolah kita. Jadi semua guru, semua student bisa masuk ke situs tersebut dengan memiliki link situs yang telah kita buat di gnomio.com. Kira-kira seperti itu Ibu atau Bapak, tadi saya agak lupa Ibu Sumia. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Miss Nov. Miss Nov ini tadi bukan Bapak, saya salah, minta maaf ke Ibu. Oke, ya. Oke, berarti saya benar antara Ibu dan Bapak. Baik. Satu pertanyaan lagi Bu. Ya, silakan Pak. Ayo silakan Pak. Jangan kan satu pertanyaan Pak, 2 pertanyaan Iya. juga boleh Pak selagi saya bisa jawab. Penasaran ini Bu, tertarik ini. Ya gini, mereka sudah tahu harus apa yang harus disiapkan untuk itu. Karena kalau saya lihat dari tampilan kita tadi itu sangat lengkap ya. Ada seperti video conferencing-nya, ada pembuatan soal dan apa untuk misalnya untuk kuis atau yang lain, pembuatan soal itu apa masih perlu dari luar atau cukup di situ saja? Kalau nanti misalnya kita perlu Google Form atau bagaimana atau sudah lengkap di situ fasilitasnya. Oke, terima kasih Pak Sumsuri. Tadi sebenarnya Pak itu hanya tampilan saja. Mohon maaf Ibu Sulmia, bisa saya langsung saya jawab ya? Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi saya sudah bilang itu sebenarnya hanya tampilannya dia. Kita hanya diperbolehkan untuk memilih atau memodifikasi Pak. Ini sorry ya. Ini adalah tampilan LMS-nya UNM. Ini adalah tampilan LMS-nya UNM. Oke. Ketika saya login di sini kurang lebih seperti ini nanti ya. Ada nggak tampilannya Ibu Sulmia? Halo? Ada tampilan LMS-nya. Oke. Ada. Ini saya akan membuka, kalau misalnya nggak down ya. Ini adalah tampilan LMS, yang di sebelah sini adalah tampilan, sebentar. Ini kebanyakan tab saya ini. Oke, ini adalah tampilannya Gnomio. Kurang lebih sama ya.
Cuma bedanya Bapak Ibu kan tidak bisa masuk ke LMS UNM ataupun LMS kampus yang lain. Tapi kalau Gnomius tentu saja bisa karena Bapak Ibu bisa mengkreasikan atau membuat situsnya. Oke, sebentar. Ini tadi mata kuliah interpersonal skills. Oke, sorry. Ini dia, diklik. Oke, ini Pak ya. Saya bikinnya settingnya memang karena di LMS saya ini kebetulan ada mata kuliah interpersonal skills bersama dengan Profesor Barsiwelo. Interpersonal skills. Oke, ini saya buka ya, kurang lebih sama. Cuman ini lebih lengkap karena memang kita sudah mengerjakannya selama pandemi COVID-19 ini. Kalau yang ini baru hari ini saya kerjakan yang Gnomio, tapi kurang lebih sama kok tampilannya. Oke, ini dia. Nah, di sini ini namanya blended learning ya. Di sini saya melakukan tatap muka. Kami melakukan tatap muka. Lalu kemudian karena pandemi COVID-19, kebanyakan online learning di mana kami meminta mahasiswa untuk mendownload sendiri materinya, lalu mereka di sini tampilannya di sini ya, mesti tugas ya. Lalu saya meminta mereka untuk mengirimkan summary-nya. Lalu ada juga group presentation dengan bisa menggunakan FCC, bisa menggunakan Webex, juga bisa menggunakan Big Blue Button. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini, Pak. Oke, lalu kalau kita bandingkan ke sini nih Pak, sama aja sebenarnya. Kita lihat sekarang tanggal berapa, ini dia. Tambahkan lagi ya, saya ulangi lagi ya. Add an activity or resource, ada assignment, di mana siswa bisa mengumpulkan tugas Pak. Big Blue Button ini untuk video conferencing, sama kebetulan dia tadi saya baru lihat, dia juga bisa Webex, dan juga bisa menggunakan Zoom. Lalu untuk resources-nya atau sumbernya bisa buku, file, dan sebagainya. Page URL, sesuai dengan kebutuhan kita Pak. Kita hanya menambahkan saja. Misalnya saya mau bikin assignment, quiz yang lebih menarik kayaknya quiz add gitu kan, ditambahkan quiznya. Oke, lalu kita ketik nama kuisnya apa Pak, materinya apa, misalnya kuis tentang ini sama ya, kurang lebih sama dengan menggunakan Socrative, Quizzes atau apapun, cuma bedanya dia Gnomio Based, menggunakan situs Gnomio. Misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang, sorry bentar. Aduh, nge-lag. Oh, mohon maaf ini saya internetnya tampilan saya dia freezing. Ya Pak, mohon maaf ya Pak ya, ini freezing dia, mungkin karena udah dari kemarin dipakai. Pokoknya dia bisa ditampilkan Pak. Nah, kalau quiz ini juga bisa. Oh, ini dia bisa. Oke, misalnya kita ketik IPS tadi, communication, deskripsinya ada apa, terserah. Kalau misalnya butuh deskripsinya di display, tinggal diklik aja. Kalau tidak perlu. Ada timingnya di sini Pak. Misalnya kita buka kuisnya ini dari tanggal 19 April jam 3. Dan kita akan menutup kuis ini misalnya karena internet koneksi mereka kurang bagus, mungkin sampai besok Pak. Tinggal diklik sampai besok 20 April sampai jam 23 Pak, karena mungkin mereka agak butuh waktu banyak. 23 lewat 59 Pak. Tapi kita bisa memberikan waktunya juga Pak. Kira-kira materi ini cukup 10 menit. Misalnya kita hanya one attempts langsung ke grade. Ini dia. Boleh nggak si siswa mengulang kuisnya berkali-kali? Kalau berkali-kali berarti unlimited. Sudah cukup 2 kali saja. Atau cukup sekali aja. Tinggal diklik cukup sekalinya saja. Lalu kemudian save and return to course. Itu baru menambahkan kuisnya Pak. Lalu kemudian kalau kita mau mengedit kuisnya. Sebentar, semoga saya tidak lupa ini ya. Oke, karena ini baru kali ini nih saya bikin nih di Gnomio, tapi mirip sih. Nah, ini dia, tampilannya sama ya Bapak Ibu yang menggunakan LMS. Kita bisa edit quiznya. Oke, bisa di add. Sebentar nih, agak lambat internetnya. Add dia. Kita punya new question, pertanyaan baru, atau kita sudah punya question bank. Misalnya kita sudah buat banyak banget, jadi gampang. Pilihannya ada multiple choice, true false, matching, short answer, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang misalnya multiple choice. Oke, di add. Oke, misalnya question name-nya nomor 1 aja misalnya. Duh, agak lama ini internetnya. Oke, nomor 1. Nah, ini pertanyaannya Pak.
Sebentar ya, agak bersabar ya. Ini kasihan laptopnya. Setiap hari video conference. What is sorry. Oh. Sebentar. Janganlah sampai rusak lagi komputer nanti. Enggak lah. What is interpersonal skill misalnya? Misalnya itu pertanyaannya ya Pak ya. Lalu kemudian one answer only. Misalnya choice A-nya misalnya sembarang ya Pak ya. Ini misalnya apa gitu ya. Lalu kita buat, ini jawaban yang benar nih Pak. Kita bikin 100. Lalu kemudian kita butuh opsi yang lainnya. Misalnya yang ini tapi nggak ada skornya alias salah. Yang ini misalnya cuma 3 opsi. Udah Pak, langsung aja save changes and continue editing. Kita mau lanjut ke nomor 2. Sorry, bukan save changes, sorry. Save changesnya kita lanjut ke nomor 2. Ini bisa di preview juga ya. Cuman saya sebenarnya jarang sekali mempreview. Aduh, kenapa dia tidak mau di save ini? Save. Oke. Nah, lanjut lagi Pak, mau nomor 2. Ternyata saya nomor 2 saya tidak mau multiple choice. Saya maunya true false. Ya, tinggal dibuat Pak true false-nya. Bisa variasi ya Bu? Iya Pak, variasi sesuai dengan kebutuhan kita Pak. Sama sih Pak, kalau Bapak pernah membuka Sokratif, Sokratif itu juga bisa dalam satu kuis dia bisa langsung dia bisa true false, bisa short answer, bisa multiple choice dalam satu materi dia bisa. Bapak udah pernah buka Sokratif belum Pak? Belum, masih Google Classroom kelasnya. Oh, kalau Sokratif itu sebenarnya bukan platform. Kalau Sokratif bukan platform sih Pak. Sokratif itu sama kayak Quizzes, sama kayak Kahoot. Dia kayak kita bisa membuatnya di formative assessment dengan menggunakan Quizzes. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang milenial seperti sekarang ini dia lebih senang megang HP. Ceritanya dia megang HP padahal mengerjakan tugas. Jadi kita sebenarnya mengakali supaya mereka bahagia bisa megang HP di pembelajaran padahal sebenarnya mereka mengerjakan kuis. Kira-kira seperti itu. Oke Bu, luar biasa. Satu terakhir Bu. Oke, lanjut Pak. Penutup Bu. Nah, Ya. ini luar biasa. Saya lihat sangat lengkap Bu. Jadi kalau seperti ini wah mungkin bisa diterapkan. Terakhir yang saya tanyakan, ini untuk pihak kita sebagai teacher Bu, sebagai guru. Kalau sebagai muridnya apa harus juga istilahnya menginstal seperti ini Bu? Oke. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sulmia, saya izin menjawab langsung. Ini bukan aplikasi Pak. Kalau Sokratif itu bisa aplikasi, bisa web browser, atau bisa web base maksud saya. Kahoot juga bisa aplikasi, bisa web base. Quizzes juga bisa aplikasi, bisa web base. Kalau ini web base Pak. Jadi kita hanya masuk ke Gnomio kita, lalu mereka juga akan masuk ke Gnomio kita. Sebentar ya Pak ya. Ini Gnomio saya, sebentar Pak. Ini saya buka dulu di sini ya. Saya dari tadi satu harian dari jam 9 pagi tuh ngutak-ngatik laptop terus. Sebentar, saya kopikan dulu di sini Gnomio saya mana ya? Ada contekannya di sini. Ibu Sulmia, tampilan saya sekarang apa ya? Halo? Ada sticky notes-nya nggak? Ya tampilannya interpersonal communication. Yang available courses ada sticky notes-nya nggak Bu? Yang warna hijau? Nggak ada. Oh nggak ada, berarti belum dibikin. Sebentar. Saya kira di otomatis tadi. Oke. Saya buka yang ini. Oke. Sekarang sudah ada tampilannya ini. Ini Bu, yang ada Moodle. Sticky notes-nya udah ada belum Bu Mia? Ini tampilan di saya itu cuma tampilan Google yang YouTube Oh ya benar, ya ini sticky notes-nya. Oke. video. Ya oke, thank you. Terima kasih. Oke, ini misalnya Pak Samsuri, tadi saya sudah mengcopy Gnomio saya ya, situsnya Gnomio saya. Kita kopikan, kita pastikan, kita akan menuju ke Gnomio saya. Nah, ini tampilannya Pak. Jadi si siswa akan di sini.
kalau mereka sudah punya akunnya sebelumnya tinggal login, kalau belum ya create new account, Pak. Aduh, laptopnya, mohon maaf ya, kayaknya dia lelah. Oke, di sini kita bisa dibuatkan username, passwordnya sesuai dengan si siswanya, Pak. Tinggal diketikkan saja. Mereka masuk, ada begini-begini. Tadi saya sudah sampaikan, Pak. Langsung create my new account. Supaya dia nggak nge-lag, kayaknya di sini sudah ada tampilannya. Saya bikin di slide sebentar. Oke. Harusnya slide-nya muncul ya. Tadi saya udah bikin di sini. Mohon maaf Pak, soalnya kalau pakai browser dia mungkin karena terlalu berat. Nah ini dia Pak. Pak Samsuri bisa lihat PPT saya Pak? Bisa. Oke. Bisa kasih masuk Pak. Ini nanti supaya nggak lambat ya Pak. Ini tadi tampilannya ya kan, registrasi mahasiswa, dia bisa memasukkan username password, lalu create new account dengan juga mengisi ini tampilan-tampilan ini. Setelah mereka mengisi ini Pak formnya, kemudian mereka akan dapat link, notif seperti ini di Gnomio-nya. An email should have been sent to you, to your address, sorry. Kita sudah mahasiswa tadi atau siswa tadi sudah memasukkan address mereka, email address mereka, maka akan dikirimkan link yang URL atau tautan yang mereka harus klik, sorry. Lalu setelah itu mereka akan dapat email ini, contohnya Pak. Lalu mereka bisa mengkonfirm. Ini kebetulan saya pakai temporary email ya. Jadi saya harus mengkopinya. Tapi kalau email yang sebenarnya di email kayak di Gmail atau di Yahoo, dia pasti linknya biru. Tinggal diklik sama si siswanya, langsung nanti ada kalimatnya your registration has been confirmed and you are going to continue. Baru dia bisa melihat mata kuliah ataupun mata pelajaran yang ada di situs Gnomio tersebut, Pak. Kira-kira seperti itu Pak Samsuri? Iya Bu, mantap Bu. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa jelas dan membantu ya Pak ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa mempraktekkannya Bu. Oh ya, siap Pak. Terima kasih, mohon maaf pertanyaannya terlalu banyak. Tidak apa-apa Pak, saya senang. Berarti ini cukup. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Bagaimana Ibu Mia? Masih ada lagi kah? Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi terakhir. Ya, dari Ibu Es. Halo Ibu Es. Masih ada. Ibu tadi pertanyaannya Miss Novi sempat sebut tentang temporary mail. Apakah kita disarankan untuk menggunakan temporary mail? Kenapa harus pakai temporary mail? Oke, terima kasih banyak. Langsung saya jawab Ibu Mia ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Es. Nah, sebagai untuk informasi nih, buat Bapak Ibu peserta video conference hari ini, sebenarnya saya kenal Ibu Es ini setahun yang lalu. Nggak nyampe setahun ya Bu ya. Ibu Es ini sebenarnya instruktur saya di VCT, Virtual Coordinator Training. Jadi dia di VCT yang di Siamolek. Dapat salam dari Ibu Es. Iya, ya Bu, terima kasih Bu atas dukungannya. Jadi Bu Is ini sebenarnya instruktur saya di Siamolek di VCT Batch 5 DKI. Jadi Bu, itu kenapa saya bikin temporary mail? Sebaiknya tidak diwajibkan untuk menggunakan temporary mail Bu. Nah ini kenapa saya menggunakan temporary mail? Karena saya mau coba kalau saya jadi siswa tampilannya seperti apa. Kalau saya menggunakan email saya, nanti kan notifnya masuk ke email saya nih Bu. Sedangkan kalau temporary mail itu kan kita bisa pakai sekali temporary mail langsung dibuang. Temporary mail tuh kayak begini Bu Mia. Sebentar ya, internetnya nggak bagus nih. Jadi temporary mail itu dipakai sekali. Kenapa saya tadi mengatakan berkali-kali temporary mail? Karena satu harian ini mulai dari jam 9 pagi Bu, saya sudah berkali-kali menggunakan temporary mail. Email saya yang terdeteksi oleh Gnomio ada 3 kalau nggak salah. Terus ternyata saya masih penasaran lagi nih, kalau yang begini gimana ya? Akhirnya saya bikin lagi akun lagi dengan menggunakan temporary mail, karena email saya kan nggak mungkin saya gunakan semua untuk Gnomio dan email kita kan terbatas. Jadi karena saya pengen tahu, saya menggunakan temporary mail. Nih Ibu Mia atau Bapak Ibu yang belum tahu temporary mail, ini temporary mail itu yang email sekali pakai. Misalnya nih, kita mau ganti nih emailnya nih, ini jadi lain lagi ceritanya ya. Pokoknya ini temporary mailnya. Sebentar, kalau kita mau ganti, kita bisa ganti di sini nih. Sorry. Oke, misalnya kita mau bikin Mia. Emailnya adalah emailnya Mia. Aduh, internetnya. Ini adalah ininya, bisa dipilih ya di sini ya. Lalu kita save.
Ini email yang kita mau nih. Nah, email yang kita mau ini nanti bisa kita kopikan. Sorry, sebentar lagi loading. Nah, tinggal kita kopikan. Dan tadi saya menggunakan temporary mail, Ibu, karena saya memang mau explore. Kira-kira kalau misalnya di begini tampilannya seperti apa ya? Kalau saya mau daftar lagi bagaimana ya? Ada begitu banyak yang mau saya kerjakan, jadinya ya begitu. Karena emailnya terbatas, jadi saya menggunakan temporary mail supaya bisa explore tentang Gnomio ini yang baru saya tekuni hari ini, Bu. Terima kasih buat pertanyaannya, semoga bisa terjawab. Terima kasih Mas Nova, ternyata tujuannya untuk mempelajari aja ya. Cuman kepo-kepo aja, Bu. Karena baru kali ini belajarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Lawan. Ini yang bertanya, kalau untuk memasukkan soal ke dalam kotak dialog pengisian yang soal ini, apakah ada cara otomatis atau dimasukkan manual saja? Tadi sudah ada tampilannya, Pak, ya. Ada namanya dia bisa di insert atau import atau edit activity. Kalau memang sudah ada di situ, Pak, misalnya nih kita tahun kemarin atau semester kemarin sudah mengajar mata pelajaran ini, kita bisa memindahkan, Pak. Tapi kalau belum, tentu saja kita harus mengedit manual, Pak. Karena kan belum ada barangnya di situ, Pak. Jadi harus ditambahkan dulu secara manual. Kira-kira seperti itu, Pak Irwan, Pak Wawan, Pak Irwan atau Pak Wawan, nama panggilannya Wawan, namanya Pak Irwan. Iya, begitu kira-kira. Gimana Pak Wawan? Sekira ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Ternyata sudah lewat. Dan banyak yang belum tahu nih Mas tentang Gnomio. Oke. Dan ternyata Gnomio ini lebih ada kelebihannya ya, jadi bisa sambil blog ya, kita bisa menggunakan blog di situ Gnomio. Iya, benar. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membuat kesimpulan materi yang kita dapatkan pada siang ini. Ya, Gnomio adalah salah satu sarana pembelajaran daring yang terbuka dan gratis. Jadi mirip LMS. Kita dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat komunitas pembelajaran daring sendiri. Dan Gnomio pilihannya ada seperti yang saya bilang, bisa digunakan sebagai bisa membuat blog. Jadi Gnomio ini bisa jadi salah satu pilihan. Ya, kalau tiba-tiba LMS kita down, kita bisa menggunakan Gnomio. Nah. Selain Gnomio ada juga lagi ya, yang lain Spada. LMS Spada, tapi saya baru dapat informasi dari Pak Wahab, ternyata untuk mengaktifkan Bitbull Button itu susah ya, karena pengajuannya harus ke Siamolek. Oh, bisa saya jawab? Bumia bisa saya jawab? Halo, Pak. LMS kita ya, jalannya itu nggak ada Bitbull Buttonnya. Ada. Ibu Sumi ya, halo. Iya. Ada. Dan itu Pak, mohon maaf Pak Waho ini pasti kemarin ikut video conference mini course lecturer dari Siamolek yang membicarakan tentang video conferencing yang menggunakan Bitbull Button. Itu kita harus request ke Siamolek karena platformnya itu adalah platformnya Siamolek, Pak. Kalau Gnomio kan platformnya Gnomio dan kita memiliki situs itu, it belongs to us. Kalau yang e-learningnya Siamolek itu kan ada e-learning Siamolek, itu miliknya Siamolek, makanya kita harus request ke Siamolek, Pak. Kalau ini miliknya Gnomio, nggak ada hubungannya dengan Siamolek sebenarnya. Sama seperti UNM juga punya Bitbull Button dan itu miliknya UNM. Yang di bawah naungan dari Spada Kemenristek Dikti, kira-kira seperti itu. Semoga jawaban saya benar. Bagaimana Ibu Sulmia? Saya serahkan kembali ke Bu Mia. Tapi saya belum pernah pakai itu Bitbull Buttonnya di LMS. Ya karena memang LMS kita agak down Bu, jadi makanya jarang sekali dipakai. Lebih amannya kita menggunakan yang lain gitu. Karena downnya itu karena banyak yang pakai
maintenance servernya mungkin kurang kuat atau bagaimana, saya kurang tahu ya, itu permasalahan di ICT. Makanya kan beberapa nih kayak Ibu Andis kan makanya kalau nggak salah Kelase ya, saya pakai Kelas. ya, saya pakai LMS gitu kan. Kita Bumia pernah ikut pelatihan di Pekerti, kita dikenalkan dengan Spada yang punya plugin Spada. ya. Jadi ada banyak pilihannya, tapi sebenarnya Spada itu anaknya adalah LMS sama Kelasenya, tapi yang milik kita adalah LMS yang ada nama UNM-nya karena dia berintegrasi dengan sistem informasi akademik UNM. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ini penjelasannya sangat lengkap sekali. Ya, kita tinggal memilih saja yang mana mau digunakan. Kalau misalnya LMS-nya down, kita bikin sendiri. Ini perlu pengetahuan untuk belajar. Saya berpikir kalau kita bisa membuat kursus-kursus online pakai BMS ini. Iya, Jadi betul. kalau bisa besar seperti Skill Academy, ya seperti itu. Iya, Pak. Nanti kita Dan platform membayar. kita bikin Bumia mawar9gnomio.com. Iya. Oke, kira demikian. Untuk kita semua, terima kasih atas atensinya, Bapak Ibu. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita, silakan. Ya, Ibu Esra. Ya, terima kasih Ibu Sulmia. Ya, Bapak, Ibu, alhamdulillah serangkaian kegiatan video konferensi kita siang ini sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Leli Novia SPD MHUM yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah diberikan bernilai berkah di sisi yang Maha Kuasa. Terima kasih juga kepada Ibu moderator kita, Ibu Sulmia Ahmad, yang sudah memandu Vikon hari ini dengan baik. Terima kasih juga buat para peserta. Mohon maaf jika apabila ada kata-kata yang kurang sesuai. Saya Elvira Makmur selaku host mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.